mendengarkan podcast ini. Kita tidak akan dapat mengerti perjanjian baru tanpa membaca perjanjian lama. Nah, itu hebatnya kekristenan yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Israel. Jadi kalau sampai ada kelompok-kelompok tertentu yang anti Israel, lalu nanti imbasnya juga bisa anti Kristen, itu bisa dimengerti. Ya, bisa dimengerti. Karena kita sebagai orang Kristen tidak akan pernah mengerti Alkitab Perjanjian Baru tanpa memahami isi Alkitab Perjanjian Lama. Hubungan yang tidak terpisahkan tersebut, saudaraku, merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Kalau ada agama-agama di dunia yang bisa dipisahkan dari suatu bangsa, ada banyak agama dan mungkin semua agama bisa. Hampir bisa dipisahkan dengan satu suku bangsa. Tapi kekristenan tidak bisa. Bagaimanapun, saudaraku, akar daripada kekristenan itu berangkat dari bangsa Israel. Kita tidak akan pernah mengerti kitab Perjanjian Baru, ajaran Injil tanpa melihat Perjanjian Lama. Tetapi kita tidak boleh berhenti di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah penjelasan untuk menuju rencana inti kerajaan Allah. Yang pusat dari kebenaran atau pusat pusaran atau epicentrum dari kebenaran itu ada di Perjanjian Baru. Jadi saudaraku sekalian, kalau seseorang berhenti di Perjanjian Lama, ia tidak akan pernah mengenal keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun ia memegang Alkitab dan mengaku ajarannya berasal dari Alkitab. Nah, kita melihat, saudaraku, banyak ajaran-ajaran sesat yang mengaku berdasarkan Alkitab juga. Tapi masalahnya adalah bagaimana cara dia memandang Alkitab, itu kan. Nah, dewasa ini yang paling memprihatinkan adalah ketika seorang pembicara menggunakan ayat-ayat Perjanjian Lama tanpa memverifikasi dengan Injil, lalu menjadikan ayat-ayat Perjanjian Lama dan kisah-kisah Perjanjian Lama sebagai tolak ukur dari kebenaran yang dikenakan. Standar hidup umat Perjanjian Lama atau bangsa Israel bukan standar kita, saudara. Perjanjian Lama itu penjelasan untuk menuju rencana inti kerajaan Allah. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita harus cerdas untuk membaca Alkitab. Begini saja, saudara, pengajaran ini saja tidak banyak orang tahu. Bahkan yang lebih memperhatinkan kalau ada seorang pembicara Kristen yang tidak mengerti hal ini. Dia berkelana di Perjanjian Lama tanpa melihat Perjanjian Baru dengan benar. Untuk ini, saudaraku sekalian, kita harus memandang Perjanjian Lama sebagai penjelasan background yang sangat penting untuk dimengerti. Nah, ketika seseorang berhenti di Perjanjian Lama atau mencoba untuk menjadikan Perjanjian Lama sebagai pusat pusaran kebenaran, keberagamaan dengan sistemnya, walau dalam volume kecil, itu bisa merusak nilai-nilai batiniah yang murni. Nah, ini saudara mesti perlu mendengar dengan lebih jelas. Kalau seorang Kristen, kalau pembicara, kalau pengkhotbah, mencoba untuk menjadikan ayat Perjanjian Lama atau kisah hidup bangsa Israel sebagai pusat kebenaran, maka keberagamaan dengan sistemnya, walau dalam volume kecil, itu bisa merusak nilai-nilai batiniah yang seharusnya dibangun dalam hidup orang Kristen. Seperti yang sekarang kita saksikan, saudara. Mungkin tanpa kita sadari, liturgi gereja-gereja karismatik hari ini juga sudah mulai mencoba mengacu pada sikap ibadah orang Israel. Ya. Seperti tepuk tangan, melompat, bersorak-sorai, menari. Itu kan sistem keberagamaan. Walaupun volumenya sekecil apapun, itu bisa merusak nilai-nilai batinnya yang murni. Saya tidak mengatakan salah kalau kita tepuk tangan atau melompat atau menari-nari buat Tuhan atau pakai panji-panji gitu kan.
pakai panji-panji begitu. Tapi kalau kemudian itu menjadi ukuran ibadah kita, itu salah loh saudara. Sebab ibadah dalam kekristenan itu dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Yang saya sudah sampaikan, bahwa bangun tidur sampai kita tidur itu perjalanan hidup kita merupakan liturgi. Nah kalau kita di gereja ini meeting together, pertemuan bersama, yang intinya adalah bagaimana mendengar firman. Apakah tidak boleh menari? Pak, boleh. Asal hati kita betul-betul sukacita. Dan apa yang ada di hati diekspresikan dalam gerak. Jangan geraknya tanpa ada jiwanya. Jiwa dulu baru terekspresi dalam gerak. Bukan gerak ditampilkan tanpa melihat substansinya, jiwanya, saudara. Nah kalau orang-orang Yahudi ini kan memang belum dibawa Tuhan kepada kesempurnaan, belum dibawa kepada nilai-nilai batiniah, saudaraku. Yang mereka bisa lakukan adalah ya tepuk tangan, menari, melompat-lompat, bersorak-sorai. Itu kan kadar keberagamaan orang Yahudi. Sekarang kita bersorak-sorai. Sampai kadang-kadang tuh sorak-sorainya yang kampungan gitu. Ayo katakan semua, hei, hei. Ngerti gak saudara? Itu sekecil apapun volume nilai-nilai atau unsur-unsur keberagamaan itu bisa merusak nilai-nilai batiniah yang seharusnya kita bangun. Kalau misalnya kita tepuk tangan untuk Tuhan itu kalau memang kita tanpa pengertian, kenapa mesti tepuk tangan? Ya udah tepuk tangan saja. Nah kalau kebiasaan itu dilakukan jadi apa? Saudara misalnya gini, WL mengajak gini, yuk kita menari. Jangan malu, Daud aja enggak malu kok gitu. Tapi Daud menari itu satu, dia standarnya presiden lama. Yang kedua Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Yang ketiga memang ada tabut di situ. Lalu kita nari, jangan malu ya. Nari kita isinya apa? Ya nari aja gitu. Oke lah sekali dua kali, oke lah. Tapi kalau terus menerus akhirnya terbangun sebuah pola ibadah yang kayak pepesan kosong. Mendengar ini jangan nanti orang berpikir begini loh saudaraku. Wah Pak Eras anti menari, anti tepuk tangan. Wah udah jadi protestan lagi tuh Pak Eras. Memang dari dulu saya tidak pernah tidak jadi protestan. Saya selalu jadi orang protestan. Yang jelas tidak pro setan. Katakan jalannya memang. Ada lagu itu ya. Persiapkan jalan. Lagunya gimana persiapkan itu? Siapkan jalan gitu. Itu kan mengacu kepada firman Tuhan mengatakan bahwa Yohanes itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Anda ngerti nggak maksudnya? Maksudnya bahwa Yohanes Pembaptis ini merusak atau mengubah pola-pola warisan ibadah Yahudi. Nah dia kan anak imam, mestinya pakai baju imam. Di tengah-tengah imam dengan pola agama Yahudi. Ini pakai kulit nggak jelas. Tinggal di hutan, makan belalang. Aneh ini. Keanehan Yohanes Pembaptis ini sebenarnya persiapan dari munculnya seorang anak tukang kayu yang mengaku anak Allah lalu ngajar. Kan orang mempertanyakan legitimasinya. Apa hakmu mengajar? Siapa kamu? Anak imam bukan, nabi bukan, enak aja. Lihat itu Yohanes, siapa dia? Anak imam aja begitu, paham nggak? Anak imam aja begitu tuh. Dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Intinya itu ada unsur demikian, saudara. Nah kalau kita nyanyi misalnya, ratakan jalannya bergelombang. Coba kalau kita tanya maksudnya apa jalan bergelombang? Ini jalan Cibinong maksudnya. Itu nggak ada maknanya. Implikasi dalam hidup itu nggak jelas. Kalau terus-menerus begini kira-kira jadi dongok enggak? Jadi juga jadi bodoh. Karena nggak ngerti maknanya. Timbunlah tanah yang berlobang. Terus menjadi siap dibangun. Apa sih? Di atas dasar iman. Iman itu apa? Anda kalau belajar firman stres nggak dengar begini? Stres. Iman itu apa? Kalau kita belajar iman ya perlu pertemuan beberapa kali kan saudara. Ada iman keyakinan, ada persetujuan akali, ada ketaatan kepada kehendak Allah. Lalu bangunan. Bangunannya itu maksudnya apa? Bangunan apa? Kan harus diklarifikasi dengan jelas. Kalau itu mengacu pada kisah dalam Alkitab yaitu Yohanes Pembaptis. Maksudnya sistem keberagamaan.
Yahudi digantikan kebenaran Injil menekankan batinnya. Tidak peduli apakah itu anak imam atau anak tukang kayu menyampaikan firman. Tapi saudara tahu nggak, ribuan bahkan mungkin sudah puluhan ribu atau ratusan ribu jemaat yang mengatakan ratakan jalan yang bergelombang, timbun tanah yang berlubang, siap dibangun. Saya kira banyak pengertian yang nggak jelas, tapi dibiarkan saja. Jadi apa coba? Ayo menari tangan yang satu begini, yang satu begini. Bukan menari, gitu kan? Tuhan senang, gitu kan? Yuk kembali ke Israel loh. Bangsa Israel kayak begitu. Nah, apa kita nggak boleh menari? Boleh kita menari, tapi yang penting kan esensinya hatimu bergembira karena Tuhan. Bergembira nggak karena Tuhan? Nah, itu masalahnya. Kita gembira-gembira aja Pak, gitu sama Tuhan, gembira. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, asal rezeki jadi lancar. Kan begitu. Paham maksudnya? Oh sedikit ya. Saya mau banyak. Supaya kita memiliki perasaan krisis melihat penyesatan ini. Oke? Kita sudah belajar persepuluhan, sekarang belajar mengenai kedudukan Israel dan perjanjian baru. Different banget ya, beda banget ya. Beda sekali kan? Kalau sudah belajar sampai di sini lalu kita memandang persepuluhan sudah encer ya, gitu aja dipusingkan. Betul nggak? Kalau orang berhenti di perjanjian lama, unsur-unsur agama itu masuk di kekristenan. Ini tadi dalam unsur ibadah. Yang kedua, penekanan kepada berkat jasmani. Kan orang Israel itu memang orientasinya berkat jasmani. Taat berkatnya, taat laknat, kamu jadi kepala bukan ekor, gitu nggak? Nah sekarang orang Kristen mau dibawa ke ranah itu. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Maksudnya kepala bagian. Memangnya kalau kita nggak jadi kepala bagian, lalu apa kita jadi rendah? Kalau ratusan tahun kekristenan mengalami aniaya, jangankan kepala bagian, pegawai pun nggak diterima. Apa berarti Tuhan tidak memenuhi firman-Nya? Apakah berarti Tuhan mengkhianati janjinya? Ya tidak. Kalau orang Israel taat berkat, tidak taat laknat. Kalau orang Kristen taat pun juga tetap dalam kesulitan. Bisa. Nah, kita masuk yang ketiga. Kalau orang Israel itu mencari pembelaan Tuhan, sebab memang orientasi berpikir mereka jasmani dan pembelaan juga pembelaan jasmani, tapi orang Kristen itu membela Tuhan, walaupun sebenarnya Tuhan tidak butuh pembelaan, sebab orientasinya adalah keselamatan kekal. Yang penting engkau terima aku di langit baru bumi baru. Hari ini kuhabiskan hidupku untuk melayani membela engkau. Nggak kawin pun nggak apa-apa. Sampai pernikahan diturunkan dari tatanya. Kemiskinan bukan kecelakaan. Yang jelas kita nggak jadi miskin minta-minta. Tapi artinya kita tidak harus bermewah-mewah. Hidup kita abdikan bagi Tuhan. Harapan kita langit baru bumi baru. Itu beda sekali. Jadi perhatikan kalau orang berhenti di perjanjian lama, unsur agama ini masuk. Penekanan berkat jasmani, lalu mencari pembelaan Tuhan. Jadi jangan heran kalau lalu muncul klaim janji Tuhan. Imani, yakini berkat Tuhan dicurahkan. Begitu-begitu muncul. Kalau orang Kristen yang benar tidak perlu mengklaim janji Tuhan. Nggak ada yang kita klaim. Allah tidak perlu diingat-ingatkan, nggak perlu diklaim-klaim janjinya. Emangnya asuransi yang kalau menawarkan asuransi gampang banget dengan 1000 janji. Begitu kita klaim surat ini surat itu harus lengkap, kalau enggak ditunda. Tuhan enggak begitu. Ini kan bisa pembunuhan karakter namanya. Karakter Bapak di surga tidak demikian, saudara. Kita enggak perlu loh minta perlindungan penjagaan Tuhan. Bagi orang Kristen yang baru mungkin masih ragu-ragu boleh. Kalau orang Kristen yang benar itu enggak perlu minta perlindungan penjagaan Tuhan. Karena hidup kita ini bait Roh Kudus kok. Ibadah kita dalam roh dan kebenaran kok, saudaraku. Makanya kalau saudara mengerti kebenaran ini, lalu mendengarkan khotbah-khotbah pendeta sebesar apapun, segede apa, sehebat apapun, Anda jadi stres kan? Jadi stres. Loh ini kok nggak ngerti orang ini? Emang dia nggak ngerti. Jangankan saudara mau menjelaskan, saya menjelaskan belum didengar. Oleh sebab itu kalau kita konsekuen mengakui bahwa kekristenan bukanlah agama, kita harus berani meninggalkan unsur-unsur agama ini yang merusak kemurnian iman Kristen. Dan itu tidak mudah karena sudah terlanjur mengakar. Bahkan gereja-gereja yang sudah terlanjur established itu, yang kokoh berdiri itu saudara.
Nggak sadar bahwa liturgi misa-misanya itu jadi berbau agamani. Saya bukan menolak sakralnya misa atau kebaktian-kebaktian tersebut, tapi jangan sampai kita berpikir bahwa itu mewakili hidup kekristenan kita. Kalau orang Yahudi kan begitu, ritual seremonialnya itu kan mewakili hidup keberagamaan mereka. Kalau kekristenan yang mewakili hidup keberagamaannya itu seluruh langkah hidupnya. Sehingga liturgi kebaktian itu tidak menjadi perwakilan nilai kekristenan kita. Dikemas bagus, boleh. Sebagus-bagusnya boleh. Sesakral-sakralnya boleh. Sehikmat-hikmatnya boleh. Tapi jangan menggantikan nilai hidup kekristenan sesungguhnya yang kita miliki. Banyak di antara kita yang masih kepikir begitu, saudara. Kalau ke gereja gitu, rasanya sedang masuk di suatu suasana bagaimana gitu. Seharusnya sepanjang hidup kita itu suasana hidup di hadirat Tuhan. Sehingga bagi kita tidak ada wilayah yang bebas dari sorotan Tuhan. Tidak ada daerah netral. Semua daerah-daerah Tuhan di mana kita sedang beribadah, berbakti kepada Tuhan. Saudara tahu bahwa ibadah Adam dan Hawa yang pertama itu kan kerjalah abuda, menjadi ibadah. Kerja itu ibadah. Tuhan itu tidak merumuskan seremonial, ritual-ritual atau tata cara agama atau tata cara ibadah kepada Adam. Tidak. Melangsungkan kehidupan itulah ibadah, saudara. Nah, kalau kemudian Allah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan yang menyimpan pusaka pengenalan akan Allah, Tuhan kan memahami pola berpikir bangsa Israel yang primitif, yang budayanya tidak beda dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan Allah membawa diri begitu rupa untuk bisa diterima dan dimengerti oleh mereka. Dan hebatnya saudara, tata cara ibadah atau hukim yang dimiliki orang Yahudi ini ternyata menjadi nubuat terhadap korban Tuhan Yesus di kayu salib. Korban domba dan lain sebagainya itu mengarah ke situ. Nah, untuk itu hal pertama yang harus kita lakukan guna kembali kepada kemurnian Injil, saudaraku sekalian. Kita tidak boleh memandang kehidupan bangsa Israel sebagai standar hidup. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kalau kita belajar dari bangsa itu bagaimana Allah setia, bagaimana Allah memelihara, amin saja deh. Amin. Tapi jangan menjadikan kehidupan bangsa Israel sebagai standar hidup orang percaya. Kita harus memandang perjanjian lama dengan benar. Kita harus memperlakukan kitab perjanjian lama sepantasnya atau pada proporsinya. Berulang-ulang saya mengatakan, kalau kita membaca ayat-ayat perjanjian lama, kita harus melihat konteksnya. Ide, pandangan teologi kita tidak boleh didasarkan pada 2 ayat, 3 ayat, bahkan seluruh paragraf suatu pasal di perjanjian lama. Tidak boleh. Harus lihat konteksnya, latar belakangnya. Kapan itu kitab ditulis, untuk siapa, dalam rangka apa. Seperti ayat-ayat yang sekarang sedang laku keras. Usahakanlah kesejahteraan bagi kota. Tahu nggak? Lagi rame itu. Di mana-mana lagi rame itu. Dan saya mendengar baik di TV maupun lewat SMS, pokoknya rame aja. Usahakan kesejahteraan bagi kota. Lalu yang dilakukan adalah memberikan nasi bungkus tiap beberapa bulan sekali, terus memberikan mereka pekerjaan, ada yang begitu, saudaraku. Itu konteksnya harus dilihat dengan benar, harus dilihat dengan benar. Jadi kita orang-orang Yahudi itu disebar atau dibuang dimanapun mereka berada. Kamu harus mengusahakan kesejahteraan bagi kota di mana engkau berada. Kenapa? Saudara tahu nggak? Orang Yahudi itu kesukuannya luar biasa. Kesombongan atau keangkuhan nasionalismenya luar biasa. Tuhan menasihati mereka supaya mereka jangan menjadi orang-orang yang tertindas karena kesalahan mereka. Nah, kalau orang Kristen itu menjadi saksi yang menggiring orang ke langit baru, bumi baru. Amin. Itu tidak cukup kasih nasi bungkus pagi, tidak cukup kasih makan atau kerjaan. Jelas lebih dari itu. Yang jelas setiap individu anak Tuhan memancarkan terang. Itu yang jelas. Jangan menggantikan pantaran terang hidup kita dengan nasi bungkus. Nangkep, saudara?
itu lebih mudah. Misalnya kita kumpulkan duit, kita beri makan 5.000 orang nasi bungkus. Nanti yang dibesarkan nama gereja dan pendeta. Siapa sih pendetanya? Erastus hebat, bisa kasih makan 5.000 orang. Bukan tidak setuju, boleh. Tapi jangan sampai bergeser. Kesejahteraan yang dimaksud itu apa? Jangan sampai orang bodoh berpikir seolah-olah hidup ini bisa sejahtera. Dunia ini nggak bisa sejahtera. Sejahtera orang itu pada kebenaran Tuhan dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Tapi mereka nggak bisa, Pak. Oke, maka jadi terang dan garam. Yang kemudian sebagai impactnya kasih nasi goreng, boleh kasih nasi bungkus, kasih kerjaan, iya, nggak apa-apa. Tapi yang utama bagaimana hidupmu menjadi mulia. Mulia, bukan hanya baik. Dan kemuliaan dari kelakuan hidupmu membuat orang menemukan Tuhan di dalam dirimu. Itu nggak bisa diganti begini, Pak. Ayo saya mau bikin kesejahteraan baik kota, saudara. Kita butuh uang sekitar 300 juta untuk memberikan makan tiap Jumat atau tiap Sabtu untuk orang-orang. Ayo kasih kirim duit ya, semua kirim duit. Dia mengusahakan kesejahteraan, lalu merasa puas dengan uang yang diberikan itu. Kalau orang kaya kasih uang 2-3 juta kecil, bahkan 20-30 juta atau 3 juta, tidak masalah. Yang sulit ketika kau berikan hatimu, kau menyangkal hidupmu, dunia bukan rumahmu. Kau sempurna seperti Kristus. Semua digerakkan menjadi pelita-pelita di tengah-tengah dunia yang gelap. Itu yang benar. Orang Yahudi itu kan dibuang. Tahu dibuang ya? Namanya diaspora. Dibuang ke berbagai tempat. Tuhan menasehati, usahakan kesejahteraan baik kota. Orang Yahudi itu di mana-mana terkenal kaya. Hari ini di Sydney, di New York ada klaster-klaster Yahudi. Bicara soal klaster Yahudi, Anda lihat itu orang-orang kaya di situ. Rumahnya mewah-mewah. Kalau di Sydney itu Anda kalau pernah ke Sydney, itu dekat klaster Yahudi. Itu dekat dengan klaster Yahudi. Saya ditunjukkan ini Pak, klaster Yahudi. Wah, mewah-mewah. Usahakan kesejahteraan bagi kota. You tidak boleh egois. Kamu harus ikut menciptakan kesejahteraan di kota di mana engkau kubuang. Itu kan firman Tuhan. Itu nggak sama dengan orang Kristen yang ayo kita kasih kerjaan ya. Saudara sekalian yang punya perusahaan coba buka lowongan kerja saat nanti dimasukkan ya. Nanti kita mau kasih kerjaan tetangga-tetangga kita yang beragama lain. Terus orang kampung sebelah itu juga banyak pengangguran. Bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh. Lakukan itu. Bagus. Tapi Tuhan mengendaki Anda jadi terang dan garam dunia. Artinya dimanapun Anda berada, Anda memantarkan kemuliaan Kristus. Sebab orang yang mengenal Tuhan itu, cirinya jadi mulia. Kalau Anda cuma jadi baik, Anda belum menemukan Tuhan. Dimanapun Anda berada, Anda memantarkan terang Kristus. Kehidupan yang mulia. Kalau orang Yahudi tidak perlu mulia, duitnya saja you bagi. Paham nggak? You usahakan kesejahteraan kota fisik. Tapi kamu, terangmu membuat kota yang terletak di atas gunung kelihatan. Artinya Yerusalem baru bisa kelihatan. Beda nggak? Beda tipis ya. Anda jangan bilang Pak Eras kritik itu yang kasih makan orang-orang miskin. Saya nggak kritik, lakukan yang terbaik. Tapi itu dampak dari sikap hati kita yang sudah lurus. Kalau cuma begini, ayo kita kumpulkan duit ya saudara-saudara sekalian. Untuk kasih makan, untuk tiap Jumat kita menampung orang-orang yang nggak punya pekerjaan untuk bisa makan siang. Nanti bantu duit ya. Setiap orang kasih berapa? 10 juta loh. Isi banget. Isi banget. Jangan sampai nanti jadi bias. Artinya yang mesti dituju tidak dituju. Yang dituju kita mengerti firman. Kita berkelakuan seperti Tuhan Yesus. Sehingga kota yang terletak di atas gunung akan kelihatan. Saya ulangi ya. Saya tidak mengatakan salah memberi makan tiap hari Jumat orang yang nggak bisa makan. Bukan salah memberikan lowongan kerjaan. Bukan salah. Maksudnya saya mengajarkan saudara untuk jadi berkat dalam segala aspek. Tapi terutama hidupmu, kelakuanmu, moralmu, karaktermu harus karakter Kristus. Sehingga orang melihat kemuliaan kelakuanmu dan memuliakan Bapa di surga. Itu intinya, jangan diselewengkan. Saya melihat ya, usahakan kesejahteraan baik kota. Dipromosikan juga lewat TV ya. Saya sudah berkali-kali juga ketemu orang-orang Kristen yang berbuat begitu. Bagus, bagus saudara. Bagus, bagus. Bukan tidak boleh. Bagus banget, lakukan.
Tetapi yang utama jangan engkau lupakan. Jangan jadi bias. Jangan jadi kompensasi dari hal yang lebih sulit dari mengorbankan uangmu. Kalau cuma bagi duit itu gampang, saudaraku. Tapi bagaimana hatimu diubah? Bagaimana filosofimu dibaharui? Bagaimana kau menerima dunia bukan rumahmu? Bagaimana kau punya karakter Kristus? Kalau orang Yahudi kan nggak perlu karakter seperti Kristus. Usahakan kesejahteraan bagi kota. Dan ini bisa dilakukan bukan hanya oleh orang Kristen, semua orang beragama. Bahkan semua orang tidak beragama pun harus lakukan itu. Usahakan kesejahteraan bagi kota. Anda pikir hanya untuk orang Kristen? Orang kafir pun harus punya tanggung jawab. Tahu diri di mana engkau berada. Usahakan kesejahteraan bagi kotamu. Saya ulangi ya, orang Yahudi itu disebar di mana-mana. Orang Yahudi juga terkenal kaya dari dulu. Tapi juga pelit. Orang pelit dasar. Kan ada suku-suku di Indonesia yang dianggap pelit gitu. Oh, Arab dasar pelit. Arab pelit, orang Yahudi lebih pelit. Dunia ini mengakui orang Yahudi lebih pelit. Dunia loh. Kalau sampai Tuhan berkata usahakan kesejahteraan bagi kota, itu masih di perkara-perkara duniawi, saudaraku. Lalu kita mengadopsi itu, lalu mengenakannya, lalu kita berhenti di usaha itu, lalu merasa sudah melakukan firman Tuhan. Usahakan kesejahteraan bagi kota. Lalu setelah memberikan makan tiap minggu hari apa, lalu kasih lowongan kerjaan. Yang dikasih beberapa puluh sih? Sampai ribuan, kan enggak? Ngerti nggak banyak perusahaan yang dimiliki orang non-Kristen telah menyedot ribuan tenaga? Mereka sudah melakukan kesejahteraan bagi kota lebih dari orang-orang Kristen ini. Ya, saudara, saya mendengar orang bersaksi di TV. Ya, dia memberikan makan. Nggak sampai ribuan ya, mungkin juga puluhan atau ratusan gitu. Lalu orang-orang kampung di belakang gereja mau diberi beberapa peluang kerjaan, bikin apa, jamur, apa gitu. Berapa orang sih? Ratusan? Enggak, mungkin belasan atau puluhan paling banyak. Bukan enggak boleh, jangan terus kami sudah memenuhi firman Tuhan ini. Enggak, saudara, ngomong begini ini berat. Karena saya dikira melawan atau menentang sahabat-sahabat saya pendeta yang melakukan hal itu. Tapi saya tidak bisa menutup mulut. Saya harus memberitahukan kepada saudara kebenaran. Supaya kita tahu proyeksi dari hidup kekristenan kita itu apa. Nah, untuk menemukan pandangan teologi yang sesuai dengan Injil yang murni, kita harus mendasarkan paham teologi kita atau pengertian kita tentang Tuhan pada karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristuslah landasan dasar dari semua pandangan kita. Jadi semua pandangan teologi harus diverifikasi oleh karya keselamatan dalam Yesus Kristus atau pengajaran Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Oleh sebab itu, inti sekali kalau saya sering mengulang-ulang kalimat, apa keselamatan itu? Apa keselamatan itu? Apa keselamatan itu? Usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Masalahnya banyak orang belum mengerti inti pelajaran Injil. Udah ngobok-ngobok banyak ayat tanpa mengerti konteksnya. Ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Kita tidak bisa membaca perjanjian baru dan mengerti isinya tanpa memahami perjanjian lama. Kita menemukan akarnya di sini. Tapi jangan berhenti di akar, kita lihat buahnya. Kalau sudah tahu akarnya dari mana, lalu kita membangun menemukan buahnya di sini, kita menemukan keselamatan, inti keselamatan. Kalau kita balik ke perjanjian lama, mau menggali kekayaan yang dalam di sini, semua harus tetap mengacu pada ini, keselamatan. Keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya, berkat rohani sempurna seperti Kristus, langit baru, bumi baru. Semua ke sini. Nah, ini belum dipahami dengan benar. Sudah ngobok-ngobok ndak karuan di sini. Jadi apa, saudara? Akhirnya suruh balik ke sini, bingung dia, keder. Ngobok-ngobok perjanjian lama, kembali ke perjanjian baru, asal ada makanan pakaian cukup. Bingung dia. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Bingung. Di sini kan injak tanah sebelahmu, imani milik Tuhan. Di sini dunia bukan rumahmu. Bingung dia. Tapi pasti tidak akan menyoroti ayat-ayat begitu. Pasti dia menghindari. Dan kalau jujur dia berkata, bingung gua. Di sini sudah belajar kalau
kamu imani janji Tuhan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan, tanah yang kamu injak menjadi milikmu. Kan begitu kata Tuhan kepada Yosua. Lalu diikuti oleh orang Kristen. Tanah yang kamu injak, kamu imani jadi milikmu. Lalu ketemu di sini ayat, dunia bukan rumahmu. Udah nggak ketemu. Lalu nanti paling-paling begini, ya tapi kita kan masih di dunia. Lalu apa? Ngomong lagi kalau bisa. Nggak akan bisa. Tapi kita kalau sudah berpusat pada kebenaran, kita mau lihat perjanjian lama, kita tahu. Tapi kalau kita mengatakan tanah yang kau injak jadi milikmu, itu tanah Kanaan. Itu bukan Condet, Tangerang. Itu bukan Alam Sutra atau CBSD. Itu Kanaan. Kanaan. You tidak bisa mensedarkan Kanaan dengan Pondok Indah atau Permata Hijau. Nah akhirnya sembarangan, jadi anarki. Dia injak tanah jadi milik. Sekarang ada ibu injak tanah sebelahmu. Pak Tuhan mengatakan jangan mengingini milik sesamamu. Udah jadi rusak dunia kita. Tapi orang Israel Pak itu milik sesama. Tidak. Itu dijanjikan Allah kepada Abraham. Allah sebagai pemilik langit dan bumi. Dan Allah berkata, Abraham kuberikan tanah itu. Saya bisa lawan Tuhan. Tapi juga tanah sebelah saya bisa lawan Tuhan. Tuhan beda. Kanaan dengan tanah sebelah beda. Ternyata tanah sebelah milik majelis gereja juga. Gimana? Tapi Pak, ada loh Pak, diimani, dikelilingi jadi milik. Bisa. Enggak usah begitu. Orang kafir nggak usah pakai keliling itu begini, saya mau beli itu. Bisa beli kok. Orang kafir nggak pakai keliling-keliling, nggak pakai injek-injek. Dia Tuhan bilang begini, gua mau beli tanah itu. Bisa. Dia mikir terus, pengen cari duit. Jadi nggak usah pakai injek-injekan. Pengusaha-pengusaha hebat lewat jalan lalu berkata, aku mau beli wilayah sini. Coba kamu tanya, ini punya siapa tanah ini? Karena garapan nggak jelas. Dia nunjuk jadi. Dia nunjuk. Pasti saya senang nih punya rumah sini. Cocok nih. Coba. Tunggu deh. Berapa bulan kemudian pasti jual. Langsung beli. Dia nunjuk. Waduh hebat ya imannya. Allahnya hebat. Hebat Allahnya. Uangnya banyak. Atau dengan segala cara. Saya percaya ada mujizat-mujizat yang bisa terjadi. Saya percaya. Tiba-tiba sebelah rumah butuh duit. Jual murah atau ya deh ibu beli deh dengan uang berapapun atau sebagian saya kasih. Bisa, uang nggak mungkin. Tapi itu kan hal-hal yang insidentil dan khusus. Nggak mesti harus begitu saudaraku. Ya. Ngapain mengendaki dunia ini untuk apa? Saudaraku, belum memahami prinsip-prinsip Injil sudah ngopo-ngopo perjanjian lama. Saudara, bukan saya mau sok pintar atau sok melecehkan orang. Kalau saya dengar orang khotbah begitu, dalam hati saya, kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Ini orang buta menuntun orang buta. Iya, jemaat itu buta, nggak tahu apa-apa. Amin, amin, amin. You nggak bisa main pungut ayat perjanjian lama lu. Ini firman Tuhan. Aduh, saudara. Bahkan ayat-ayat yang kelihatannya alkitabiah. Jika kamu berdoa untuk bangsa ini, kamu menyatukan hati, gitu kan? Wah, aku akan mendengarnya. Itu untuk Yehuda. Indonesia belum tentu. Bisa ya, bisa tidak, cenderung tidak malah. Bahkan di perjanjian baru pun konteks juga harus dengan tertib. Konteks, misalnya, kalau 2 orang sepakat minta dalam namaku, aku akan mengabulkan. 2 orang bisa kita keroyok aja 4 orang sekalian. Pak, konteksnya dibaca ya. Konteksnya begini konteksnya. Konteksnya begini konteksnya. Kalau ada orang salah, kamu tegur 4 mata. 4 mata dia tidak mau mengerti panggil saksi beberapa orang. Dia tidak mau mengerti bawa ke tengah-tengah jemaat. Tidak mau ngerti. Kalau kamu sepakat berdoa, khususnya dalam kasus ini. Kalau orang ditegur tidak bisa cari saksi. Saksi masih nggak mau dengar bawa ke jemaat. Masih nggak mau bawa kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan. Mengabulkan di situ Pak. Artinya dia akan menunjukkan kesalahannya. Itu aja orang hari ini banyak nggak tahu loh. Saya juga baru tahu soalnya. Tapi dulu saya nggak pakai ayat itu loh. Saya cuma mikir, kenapa ya Tuhan bisa dikeroyok ya? Dari dulu saya mikir, kenapa Tuhan bisa dikeroyok ya? Tapi setelah saya selidiki, ternyata ini bukan keroyokan. Ternyata ini soal kalau ada orang punya masalah, ditegur nggak mau tahu, pakai saksi nggak mau tahu, bawa masalah ini ke Jumat, masih nggak mau tahu, doakan. Tuhan akan bertindak. Itu maksudnya. Nah sekarang ayo kita gandengan tangan. Dalam nama Yesus bersama-sama. Kita keroyok Tuhan rame-rame. Saya kan baru menyampaikan seminar di
Di satu tempat mengenai itu, doa orang benar. Kan itu asli dipakai itu, doa orang benar. Bila yakin didoakan, dikabulkan. Elia dengan Agus itu beda. Lalu apa yang sama? Kenapa taruh di situ? Kita bedah. Alkitab itu mengagumkan, saudara. Mengagumkan sekali. Nah, perjanjian baru aja harus dilihat konteksnya. Perjanjian baru ini, apalagi perjanjian lama yang ditulis ribuan tahun sebelum zaman Tuhan Yesus ada. Apalagi jika diukur dengan zaman kita, waduh, 3000 tahun lalu, 3500 tahun yang lalu, waduh, nggak bisa main pungut lalu diartikan suka-suka. Nah, saudara melihat kesalahan memahami Alkitab ini akan menjerumuskan seseorang kepada kehidupan Kristiani yang palsu. Sebab seakan-akan dengan mengalaskan hidup pada ayat-ayat yang harafiah, kita jadi umat Tuhan. Akhirnya orang-orang seperti ini tidak masuk kepada Injil sepenuh. Injil yang murni itu apa? Anda akan bisa mengerti. Kita harus berani keluar dari tradisi yang selama ini dianggap sejajar dengan kewibawaan Alkitab. Misalnya begini. Ini sudah contoh lebih ekstrim. Jemaat mula-mula. Kan kita sering begini, mari kita kembali ke jemaat mula-mula, gitu ya. Kayaknya bener gitu. Jemaat mula-mula itu jemaat yang baru. Tidak setangguh jemaat berikutnya. Memang urapan Roh Kudus. Ya, Anda kan tahu kan kalau orang Kristen baru bagaimana menggeloranya. Ini gereja baru bagaimana menggeloranya. Sebab pentahbisannya saja pakai api dari langit, betul? Pentahbisan gereja mula-mula itu rontok itu. Bergetar itu gedung itu. Lidah-lidah api turun. Itu kan pengesahan gereja. Dan jangan harap itu bakal balik lagi. Tapi orang-orang Kristen sekarang kan begini. Saudara, kita akan doa 10 hari. Doa menantikan Roh Kudus. Om udah datang dulu. Paham gak? Lalu kualitas jemaat mula-mula itu bukan kualitas yang terbaik. Tuhan mengatakan yang terkemudian terdahulu, yang terdahulu terkemudian. Jemaat akhir zaman itu justru menghadapi tantangan yang hebat dari dunia ini, tapi kokoh dalam integritas kesucian. Itu di Lukas pasal 18 Anda menemukan yang digambarkan janda itu loh, yang menghadapi hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak perlu siapapun, tapi dengan integritas yang tinggi dia tetap pada iman, keyakinan dan ketaatannya kepada Tuhan. Memang jemaat mula-mula mengalami aniaya yang hebat dan banyak karya-karya besar yang terjadi. Petrus jalan, bayangannya kena orang-orang sembuh. Bukan saya tidak percaya mujizat. Kalau kita mau kembali ke zaman itu, rumah sakit tutup. Sekarang juga siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup, saudara, menjadi orang sehebat ini? Kalau Petrus sanggup seperti itu, ingat yang dihadapi waktu itu. Orang Yahudi yang bengis. Tentara Romawi yang kejam. Tidak membuka celah orang jadi sombong atau jadi jatuh. Misalnya kalau zaman sekarang sampai bayangannya buat orang sembuh, langsung loh jadi ketua sinode. Sinode 10 gereja yang digabung. Paham nggak saudara? Sanggup nggak kira-kira? Tapi zaman itu nggak ada sinode, dikejar-kejar mau dibunuh, dan Tuhan pun seakan-akan tidak menolong. Sampai dia dipancung juga Tuhan seolah nggak menolong. Coba kebanggaannya apa? Orang bilang kita kembali ke gereja mula-mula. Maksudnya apa? Gereja mula-mula yang bagaimana? Justru ketika Tuhan seperti tidak melakukan satu tindakan yang nyata, orang punya iman tetap teguh, itu pilihan. Ada tahu nggak sejarah kisah Rasul itu? Paling lama sampai tahun berapa? 50, 40, cuma 10-15 tahun. Atau paling lama 20 tahun. Setelah itu gereja mengalami aniaya. Seolah-olah Tuhan sembunyi. Orang Kristen menderita luar biasa. Seolah Tuhan tidak peduli dengan keadaan orang Kristen. Kalau sudah begitu saudara, coba di mana kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kita lihat saupri gitu, kisah Rasul. Yuk kita kembali ke situ. Saya mau tanya, pernahkah Anda menemukan gereja seperti kisah para Rasul? Nggak akan pernah. Semua harta dijual lalu dimiliki bersama. Coba kalau ada yang begini hari ini, rusak nggak kira-kira? Yuk harta kita jual, kita miliki bersama. Banyak orang rusak, nggak mau kerja nggak sih? Iya, nggak mau, dulu sekolahnya nggak bener, sekarang juga maunya makan enak, nggak kerja bagus. Lalu harta dimiliki bersama, rusak hari ini. Tuh kembali ke situ. Beda dengan situasi di mana mereka cuma sekelompok kecil dapat tekanan hebat dari segala pihak.
mereka bisa menjadi keluarga. Beda dengan hari ini. Kembali ke gereja mula-mula itu mananya? Yang mana? Apanya? Itu pun konteksnya harus luar biasa. Kita perhatikan apalagi perjanjian lama, saudaraku sekalian. Nah sekarang ini kita telah terlalu jauh masuk ke dalam kesalahan. Sampai kehilangan arah. Sampai Injil yang murni itu jadi pudar, saudaraku. Sebab orang juga lihat Alkitab, katanya Alkitab, saudara. Tapi tidak melihat murninya Injil, tidak membedah seperti ini, saudara. Jadi kalau kita melihat hari ini, keadaan kekristenan ya bisa mengerikan. Lalu kalau kita ngomong begini, orang berkata, ya Erastus kayak lu yang benar sendiri. Bro, saya tidak mengatakan saya benar sendiri, saya frustasi bro. Yang saya tahu itu begini kebenaran, tapi yang kita lihat itu nggak begini. Lalu kita mau bilang apa bro? Sudah mengerti kan, saya tidak bermaksud mau melukai orang kan. Kalau sudah begini kan orang bisa nggak ke gereja, tahu nggak? Udah tahu begini lalu mendengar pendeta khotbah yang nggak sesuai kebenaran, orang bisa nggak ke gereja loh. Ya, nah akibatnya kalau mendengar CD khotbah ini kan kemana-mana nih saudara. Wah iya, logik, nggak bisa dilawan. Saya kira nggak bisa dilawan. Ini mah logis dan argumentatif. Tapi kalau sudah mendengar begini, saya takutnya orang nggak mau gereja lagi. Padahal saya juga sebenarnya tidak mengharapkan sampai terjadi begitu, saudara. Nah, saudaraku sekalian, jika kita sudah terlalu lama ya hidup dengan pola yang salah, akhirnya, saudaraku, kita tidak bisa masuk dalam kebenaran yang murni. Seperti di Lukas 5 ayat 39. Tuhan Yesus berkata, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Bapak Ibu ngerti nggak? Saya sudah ketemu dan Anda pasti ketemu orang-orang tua kita yang sudah jadi Kristen lama. Jadi Kristen lama sejak muda gitu. Bagaimana pola pikir keagamaan mereka. Begitu kental gitu. Kalau sama pendeta Domini, hormat banget gitu. Tahu maksudnya? Bukan nggak boleh hormat, dia harus hormat kepada semua orang. Apalagi berrohaniwan. Terus pendeta itu kayak setengah dewa. Terus gimana lah gitu. Saya diperlakukan begitu udah sering kan. Terus semua serba liturgi gitu. Coba denger yang begini. Ini liar banget kayaknya. Kayak agama baru gitu. Padahal kita tuh kembali kepada konteks Injil yang benar. Karena anggur lama itu enak. Nah di sini saya mau menunjukkan betapa sulitnya mengubah gaya hidup keberagamaan. Nah setan itu membiarkan terus ini salah, berlama-lama salah. Sampai nggak bisa diubah. Makanya kenapa kita harus kerja keras. Lewat CD, lewat literatur, ayo kita kerja. Sebelum kebablasan. Tapi di sini semua telanjang. Kebenaran itu begini. Nurani Anda jadi hidup. Nah satu kebenaran yang saya mesti sampaikan suatu hari. Bahwa pikiran yang diolah melahirkan nurani yang tajam. Itu benar. Dulu kita nggak pernah mikir bahwa nurani itu ditentukan oleh kecerdasan pikiran. Kecerdasan pikiran mengenal kebenaran. Itu menentukan kualitas nurani. Jadi betapa sulitnya. Keberagamaan ini saudaraku sekalian dikasih. Dan sifat-sifat keberagamaannya ini harus mau digantikan dengan kekristenan. Sifat-sifat agama pada umumnya yang memiliki ritual, tata cara ibadah yang baku, hukum-hukum yang legalistik dan formil, peran tokoh agama yang menentukan kualitas umat, tokoh-tokoh yang dianggap sebagai wakil Tuhan, harus semua dibubarkan. Peta berpikirnya harus diubah. Dengan peta berpikir yang diubah sebagai umat pilihan, Anda bisa mengerti betapa bedanya kekristenan dengan keberagamaan, khususnya orang Yahudi. Betapa jauh lebih tinggi nilai kehidupan umat pilihan Allah, yaitu orang percaya dengan orang Israel. Tuhan berkati.